Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gena Naila Antoni, NIM 2105111333 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi, Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Jessi Alexander Alim, SPD, MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Bagaimana sistem perkembangan pendidikan di Indonesia, apa kepentingan penjajahan menjadi landasan pendidikan, dan bagaimana pula pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, sistem pembelajaran di Indonesia secara dinamis mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pergantian kurikulum belajar yang berlaku. Hingga saat ini, setidaknya sistem pendidikan dan pembelajaran di Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali. Bisa dilihat pada slide, ada 10 kurikulum yang berbeda. Nah, kurikulum di Indonesia ini selalu berubah-ubah karena mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bisa kita lihat dari kurikulum di Indonesia itu berubah dari kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum Reja Pelajaran 1947, hingga kurikulum yang kita anut sekarang, yaitu kurikulum 2013. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901, zaman Belanda menduduki Indonesia. Rakyat Indonesia begitu semangat untuk memperoleh pendidikan sejak zaman dahulu. Semangat ini bisa kita lihat dari R.A. Kartini yang sudah membaca dan menulis, serta memperjuangkan hak pendidikan untuk wanita. Lalu, Ki Hajar Dewantara yang mendirikan sekolah untuk taman siswa, untuk masyarakat. Bisa dibilang, sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh masa penjajahan yang berlangsung. Dulunya, sekolah hanya untuk kaum bangsawan, tetapi lambat laun berubah menjadi sekolah untuk semua. Nah, pada gambar, kita bisa lihat bagaimana kondisi taman siswa. Dan lambang Persatuan Taman Siswa di Yogyakarta, yang mana kita ketahui bahwa lambang tersebut sangat mirip sekali dengan lambang Tengku Handayani. Pembahasan selanjutnya mengenai kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama itu pendidikan pada masa Portugis. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris. Salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. Dalam penyebaran agama Nasrani atau Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminarie. Nah, dari sinilah awal mula berdirinya sekolah di Indonesia. Pada tahun 1536, telah berdiri sebuah seminarie dari Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang yang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani tersebut adalah beberapa di antaranya pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada gambar di slide kita bisa melihat bagaimana kondisi bangsa Portugis saat datang ke Indonesia dan kondisi sekolah-sekolah agama yang didirikan oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mengenai kepentingan penjajahan menjadi landasan pendidikan di Indonesia pada saat zaman pendudukan Belanda. Nah, ketika Belanda memasuki Indonesia, kegiatan sekolah oleh Portugis digantikan dengan sekolah yang dirintis oleh Belanda, masih dengan basis keagamaan. Ambon merupakan salah satu tempat pertama yang dipilih oleh Belanda dan setiap tahunnya beberapa penduduk Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Ketika Indonesia memasuki tahun 1627, setelah terdapat 16 sekolah yang diberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Tidak berhenti sampai di Ambon, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta pada tahun 1617.
Memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masa diberlakunya taman paksa tahun itu, Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun, saat itu pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, yang kemudian berkembang menjadi sekolah rakyat. Bisa dilihat di gambar bahwa yang gambar pertama itu pendidikan hanya boleh dianyam oleh kalangan bangsawan. Namun di gambar selanjutnya bisa kita lihat bahwa pendidikan boleh dianut oleh kalangan siapa saja, bernama sekolah rakyat. Selanjutnya, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu ILS atau Sekolah Dasar bagi Eropa, Sekolah Dasar bagi Pribumi, Sekolah Menengah, Sekolah Atas, dan HBS atau Prauniversitas. Pada gambar pertama kita bisa melihat bagaimana gambar dan kondisi HLS atau Sekolah Dasar bagi orang Eropa, dan gambar kedua itu merupakan gambar HBS atau prauniversitas pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya mengenai kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Nah, Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang. Sistem pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh rakyat, bukan hanya bangsawan saja. Jepang menyediakan sekolah rakyat atau Kokumin Gakko sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah keguruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memperlakukan tradisi seperti menyanyi lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang atau Taiso, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Nah, pada gambar bisa kita lihat bagaimana kondisi sekolah rakyat atau Kokumin Gakko pada saat zaman pendudukan Jepang. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan pasca kemerdekaan. Bagian A, pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia Pancasilais berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Ayat 2, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Nah, yang kedua, sistem persekolahan pada masa Orde Baru itu yaitu terdiri dari taman kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Nah, pada masa Orde Baru, kurikulum yang digunakan juga bermacam-macam, mulai dari kurikulum 1962, 1968, hingga kurikulum tahun 1994. Nah, bagian keempat, gambaran sistem pendidikan pada masa Orde Baru itu merupakan yang pertama, ideologi atau keseragaman. Yang kedua, ideologi militeralistik dalam pendidikan. Yang ketiga, produk-produk pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja. Yang keempat, posisi siswa sebagai subjek. Dan yang kelima, sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Nah, bagian B kita akan membahas mengenai pendidikan pada masa reformasi. Nah, tujuan dari pendidikan pada masa reformasi ini terdiri dari dua. Yang pertama, tujuan reformasi pendidikan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien
mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nah, yang kedua, sistem persekolahan pada masa reformasi, yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, bagian ketiga, kurikulum pada masa reformasi, terdiri dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum 2004, 2006, dan 2013. Nah, selanjutnya mengenai gambaran kondisi dan sistem pendidikan pada masa reformasi. Itu terbagi dua, yaitu pada awal reformasi dan pada abad 21. Nah, pada gambaran kondisi dan sistem pendidikan pada awal reformasi itu terdiri dari bersifat mengejar kebebasan tanpa program yang jelas, perubahan sistem pendidikan sentralisasi menjadi desentralisasi, misalnya MBS, Life Skill, dan TKM, implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bertentangan dengan kondisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang SPN. Yang ketiga, sistem implementasi dari situasi tersebut seringnya terjadi pergantian kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kurikulumnya itu sering berganti-ganti. Yang kelima, gambaran kondisi dan sistem pendidikan reformasi pada abad 21. Yang pertama itu tantangan global, yang kedua perkembangan iptek, eksklarasi pasar bebas, iklim kompetisi dan tuntutan demokratisasi serta masalah hak asasi manusia merupakan tantangan tersendiri. Yang kedua, mengimbangi tantangan global dengan menggalakkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai sistem pendidikan nasional atau sistem pendidikan saat ini. Sistem pendidikan yang dianut Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan, di antaranya yang A, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran kejujuran, tanggang rasa, kedisiplinan, dan sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan, nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, dan budaya, serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien dalam pengolahan waktu. Di dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pembelajaran yang disampaikan, karena waktunya terlalu singkat dan sebaliknya. Yang terakhir, mengenai sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu, sehingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum KTSP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pendidikan di masa pandemi. Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia di era new normal mengalami perubahan-perubahan. Pencegahan penularan virus corona dengan social distancing untuk menghindari potensi kerumunan menjadi alasan utama anak-anak harus bersekolah di rumah.
Perubahan yang terjadi meliputi pendidikan yang semula tatap muka menjadi daring atau online saja. Hal ini yang berubah adalah target-target pembelajaran yang disesuaikan dan juga adaptasi kurikulum yang digunakan. Nah, tantangan yang dihadapi pendidikan Indonesia kala pandemi. Masalah pendidikan Indonesia saat ini bermunculan karena perubahan-perubahan yang terjadi. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini tidak boleh mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Berikut adalah masalah atau tantangan yang telah dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Yang pertama, learning loss. Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan, bahkan dari sebelum wabah corona melanda. Learning loss yang dapat diartikan sebagai penurunan kompetensi siswa sangat mungkin terjadi di masa pembelajaran yang harus dilaksanakan dari rumah. Meskipun terkadang tugas yang diberikan cukup banyak, tetapi harus dipastikan apakah nilai yang dicapai benar-benar memberikan gambaran kompetensi siswa. Yang kedua, penggunaan teknologi. Pembelajaran yang dilakukan secara daring mau tidak mau harus memanfaatkan bantuan teknologi untuk menunjang proses belajar. Memang banyak sekali aplikasi atau platform yang dapat digunakan untuk membantu siswa belajar. Masalahnya adalah siapkah guru pintar mengoperasikannya? Jika guru sudah siap, ada pertanyaan lain yang harus dijawab, yaitu tentang kesiapan siswa dan orang tua. Apakah mereka sudah familiar dengan aplikasi yang digunakan? Apakah tersedia alat penunjang sehingga alat aplikasi pembelajaran tersebut dapat dijalankan? Masalah teknologi juga mencakup masalah ekonomi. Banyak siswa di berbagai daerah terpencil tidak mengakses pembelajaran daring karena tidak memiliki piranti seperti laptop atau HP. Banyak juga yang mengeluh mahalnya kuota yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi belajar. Belum lagi masalah letak geografis yang tidak mendukung. Selanjutnya mengenai tidak belajar, tidak apa-apa. Nilai masih menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan Indonesia. Syarat kenaikan kelas dari kurikulum 2013 ditentukan oleh satuan pendidikan. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. Yang kedua, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, minimal selama dengan KKM. Yang ketiga, mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal baik. Yang keempat, tidak terdapat nilai kurang dari KKM maksimal pada 3 mata pelajaran. Yang kelima, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Nah, dari 5 poin yang disebutkan, 3 diantaranya merujuk pada nilai. Permasalahan pendidikan yang muncul tidak boleh menjadi rem bagi kualitas pendidikan Indonesia. Jenjang pendidikan apapun secara umum menghadapi permasalahan yang sama. Dengan kerjasama dan kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua, akan dapat mengatasi permasalahan yang muncul di era corona. Nah, kesimpulan pada video pembahasan kali ini yaitu sejarah pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang menarik dari masa ke masa. Sejarah pendidikan Indonesia di masa lampau sehingga sekarang memberikan kita gambaran bahwa dalam bentuk apapun pendidikan itu tetap penting untuk membentuk karakter pribadi kita. Walaupun sistem penerapannya berbeda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajahan hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Setiap masa wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa itu dan mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai perkembangan pendidikan di bangsa Indonesia dari pendidikan rakyat hingga sekarang. Saya rasa cukup, sekian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.